Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bulukumba. Adapun sebagai fasilitator saya adalah Bapak Darisman SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Mahdi SPD. Adapun topik materi kali ini adalah 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut ini wawancara bersama kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Haji, saya mengganggu waktu tak sebentar. Di sini saya ada tugas sebagai guru penggerak, ingin mewawancarai kepala sekolah yang mana di sini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam pengambilan keputusan ini di sekolah ada beberapa kasus. Apakah selama ini di sekolah Ibu Haji ada kasus mengenai dilema etika? Iya. Di sekolah ada kasus yaitu mengenai dilema etika, yaitu dengan adanya siswa yang berkelahi dan mereka pulang ke rumah mengadu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya datang di sekolah dan mengamuk di sekolah. Begitu Bu. Jadi ini orang tua siswa ada datang di sekolah yang mencari anak yang melakukan masalah dengan anaknya, sehingga dilema ini menjadikan orang tua juga ikut andil di dalamnya. Dari dilema ini, bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Haji? Dengan adanya kejadian tersebut, kami sebagai pimpinan di sekolah tersebut memanggil anak-anak yang melakukan perkelahian, dan saya dengan bersama guru duduk bersama memecahkan masalah ini. Ada juga dari komite sekolah. Langkah-langkah di sini Bu Haji yang ambil dalam mengenai 4 paradigma kasus ini, diantaranya individu lawan kelompok, rasa keadilan dan kasihan, hasil akhir, dan jangka panjang, dan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya paradigma yang Ibu Haji ambil yang mana yang masuk dalam dilema ini? Yang saya ambil di antara keempatnya ini yaitu individu lawan kelompok. Individu lawan kelompok. Karena di sini mungkin karena orang tua siswa yang datang di sekolah, sehingga individu dan kelompok kita ambil dalam dilema Ibu Haji di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Apa langkah-langkah yang lebih efektif lagi sehingga dilema ini bisa terselesaikan atau masalah ini bisa memberikan hasil akhir yang bagus? Langkah-langkah yang saya tempuh
yaitu dengan mendamaikan si anak tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya CGP ini, sehingga ini guru yang sebagai CGP memberitahukan memotivasi kepada semua teman guru, sehingga mereka juga lebih mengerti, lebih termotivasi untuk melaksanakan, dan sehingga kami bersama-sama dengan guru, bersama dengan siswa ini mendamaikan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Dalam penyelesaian kasus ini, apakah Bu Haji sebagai pimpinan di sekolah menyelesaikan di tempat kejadian tersebut dengan orang tua siswa, karena memang sebagai pemimpin menyurati orang tua untuk datang di sekolah? Apakah pada saat itu juga dalam penyelesaian kasus ini diselesaikan di tempat atau menggunakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya? Ada jadwal? 1 hari saja kami menyurati orang tuanya, esoknya supaya mereka datang, dan memanggil juga anak-anak yang bermasalah ini dan menyelesaikan dengan damai di tempat di sekolah. 1 hari saja. Di sini dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Ada beberapa orang yang membantu, yaitu ada komite sekolah, ada guru. Jadi kita semua berkolaborasi dalam menyelesaikan, kalau ada masalah di sekolah, kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di sekolah. Oh ya, luar biasa ya Bu Haji atas pengambilan keputusan yang Ibu Haji berikan. Ini wawancara, dari wawancara ini saya mendapatkan ilmu yang lebih dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin dan keseharian saya bisa praktekkan di kelas atau di sekolah kalau mendapatkan dilema kasus seperti ini. Ya, lain kali saya bisa berbincang-bincang atau meminta bagaimana mengambil keputusan apabila di sekolah ada masalah dilema seperti ini. Terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua, dan insya Allah ada kesempatan ya kita bisa melakukan wawancara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Haji, saya mengganggu waktunya sebentar di sini. Saya ada tugas dari guru penggerak mewawancarai kepala sekolah, yang mana di sini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begini Bu Haji, apakah selama ini di sekolah Ibu Haji mempunyai kasus dilema etika? Iya, kami di sini ada kasus dilema etika yang kita alami di sini, yaitu ada kadang siswa pada saat kenaikan kelas masih belum lancar membaca. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu Haji? Dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus seperti itu, kita adakan pertemuan dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini beserta dengan staf-staf. Oh iya. Jadi
Ibu melakukan sosialisasi ya kepada rekan sejawat ya guru-guru yang ada di sini. Iya. Selanjutnya langkah-langkah apa yang Ibu Haji ambil dalam melakukan atau menghadapi siswa yang bermasalah dalam belum lancar dalam membaca. Belum Iya. lancar membaca pada Iya. saat mereka kelas. Iya. Pada saat ini kita hubungi juga orang tuanya. Kemudian ibu guru di kelas juga melaksanakan pelajaran tambahan, yaitu memberikan waktu beberapa menit pada saat pulang sekolah. Wali kelasnya tinggal dengan siswa tersebut untuk memberikan tambahan dan membimbing siswa agar mereka itu pintar membaca. Oh iya. Seperti itu Iya. dilaksanakan di sekolah. Langkah-langkah yang Ibu Haji sudah lakukan di sini ada beberapa 4 paradigma, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau kita masukkan di dalam 4 paradigma di sini, Bu Haji, dia masuk dalam paradigma apa? Kita masuk di paradigma antara rasa kasihan dengan Iya, rasa keadilan, keadilan ya, dan rasa kasihan. Karena kalau di antara ini kita mau adakan itu misalnya keadilan, yang tidak tahu harus tinggal kelas. Tetapi di sisi lain kita juga timbul rasa kasihan pada anak tersebut karena waktu selama 1 tahun ini terbuang kalau dia tidak dinaikkan kelas. Jadi itu kita laksanakan sehingga pada saat penaikan kelas siswa ini kita ikutkan naik kelas, artinya penaikan kelas percobaan begitu. Tetapi dengan pembimbingan. Selain itu pembimbingan di kelas, kita hubungi juga orang tuanya agar mereka membimbing juga siswa di rumah untuk membaca. Oh iya. Supaya anak itu lancar membacanya. Oh iya. Ya. Di sini dalam penyelesaian kasus ini adakah Ibu Haji menyelesaikan di tempat tersebut, maksudnya langsung menyelesaikannya atau dengan menyelesaikannya bentuk prosedur, atau adakah jalan yang diambil ya setelah melakukan sosialisasi? Kalau di sini kita tidak ada secara terstruktur jadwal secara tertulis, tetapi kita laksanakan ini secara pendekatan dari hati ke hati saja. Kita lihat kapan ada jadwal kosong untuk Bapak Ibu gurunya untuk memberikan tugas tambahan tersebut atau pelajaran tambahan tersebut kepada siswanya. Dari di sini prinsip pengambilan keputusan, karena di sini prinsip keputusan ada 3, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Dari ketiga di sini yang mungkin Ibu ambil dari 3 prinsip ini, Ibu mengambil prinsip yang mana? Yang ketiga itu berbasis akhir. Itu yang hasil akhir yang kita akan tentukan, yang kita akan peroleh. Akhirnya di sini apakah siswa itu pada akhirnya akan bisa membaca atau bagaimana? Itu. Di sini adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang dihadapi di sekolah Ibu Haji? Iya, ada beberapa teman-teman sejawat di sekolah yang membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, terutama di kelas itu wali kelasnya yang membantu saya untuk membantu siswa ini agar siswa tersebut pintar membaca pada akhir, sehingga dia bisa membaca dengan lancar. Jadi Bapak Ibu gurunya yang di kelas. Dan ada juga teman-teman sejawatnya, teman siswa yang bisa kita kadang pada saat apabila gurunya sibuk, yang kadang kita pergunakan itu tutor sebaya. Ya, karena di sekolah siswa yang bermasalah ya, karena Bu Haji sebagai pemimpin ya, kita yang pengambilan keputusan sebagai
jalan, memberikan jalan keluar atau solusi dalam dilema Ibu, dalam dilema etika ini. Ya, terima kasih Bu, luar biasa wawancara kita hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang lebih dari ini dari Ibu. Nanti segera mungkin dengan keseharian saya insya Allah juga dapat mempraktekkan di kelas atau di sekolah dalam pengambilan keputusan yang Ibu Waji berikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.